Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-28 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, ini adalah nasihat dan perintah terakhir dari Raja Daud kepada calon penerusnya pada waktu itu, yaitu Salomo anaknya. Satu hal yang dia ingatkan saudara-saudara adalah kenallah Allahnya ayahmu, beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, dengan rela hati. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Saudara-saudara, ini menjadi sebuah cerminan bagi kita dalam hidup kita. Apakah kita selama ini beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, dengan rela hati, atau sebaliknya dengan embel-embel kita beribadah kepada Tuhan dengan mengharapkan sesuatu, bukan dengan rela hati tetapi dengan terpaksa. Saudara-saudara, ini firman Tuhan berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati. Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat, mengerti segala cita-cita kita. Itu firman Tuhan katakan. Tuhan mengerti segala niat hati kita, segala cita-cita yang terkandung di dalam hati kita, segala rencana-rencana kita. Tuhan paham, Tuhan tahu semuanya. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui oleh. Jika engkau mencari Tuhan, Tuhan berkenan ditemui olehmu, melimpahkan kekuatannya, melimpahkan hikmatnya, melimpahkan berkatnya. Jika engkau mencari Tuhan, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Tuhan, meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, setiap tindakan kita di hadapan Tuhan ada balasan dari Tuhan. Ada balasan dari Tuhan. Jika engkau mencari Dia dengan tulus ikhlas, dengan rela hati, beribadah kepadanya, Ia berkenan ditemui oleh. Kata berkenan di sini saudara-saudara, artinya saudara-saudara, Tuhan menampakkan wajahnya seperti ucapan berkat imam yang diucapkan oleh para imam-imam. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia, seterusnya, saudara-saudara. Itu makna daripada Tuhan berkenan ditemui olehmu. Ketika kita mencari Dia dengan tulus ikhlas dan dengan kesungguhan hati. Berbeda, saudara-saudara, kita melihat di dalam perjanjian baru, Injil Yohanes, satu waktu banyak orang juga mencari Yesus. Injil Yohanes pasal 6, sesudah Yesus mengadakan mujizat yang luar biasa, 5 roti dan 2 ekor ikan, mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, ditambah dengan wanita dan anak-anak. Orang-orang yang sedang lapar pada waktu itu, orang-orang yang sangat lapar pada waktu itu. Kita bayangkan bagaimana banyaknya mereka makan orang yang lapar. Mujizat terjadi. Yesus memberkati 5 roti, 2 ekor ikan, mengenyangkan mereka, bahkan ada sisa 12 bakul. Tetapi keesokan harinya mereka mencari Yesus
Mereka melihat Yesus sudah tidak ada di tempat itu. Mereka bingung mencari Yesus. Siapa lagi nanti akan membuat mujizat seperti itu, mengadakan makanan untuk kita dan lain sebagainya. Mereka kebingungan mencari Yesus. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 24 berkata demikian. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saudara-saudara, ini yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Kamu mencari aku bukan karena kamu sudah melihat, sudah mengerti, sudah memahami tanda-tanda itu, bahwa akulah Mesias. Bukan karena itu kamu mencari aku, tetapi karena kamu telah makan, telah kenyang. Hanya urusan perut semata, hanya untuk urusan kebutuhan jasmanimu semata kamu mencari aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penting kita untuk memahami bahwa kita mencari Tuhan bukan hanya untuk urusan-urusan untuk memuaskan keinginan kita. Kita mencari Tuhan karena memang hanya Dialah Tuhan yang layak untuk kita sembah. Hanya Dialah tempat sandaran kita. Hanya Dialah tempat satu-satunya penolong dalam hidup kita. Harus ada kesadaran di dalam diri kita, bukan hanya karena untuk memuaskan hawa nafsu keinginan kita. Saudara-saudara, saudara, memang ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus ikhlas, dan dengan rela hati, dengan kesetiaan, janji Tuhan, Dia pasti akan memberkati kita. Dia pasti akan melindungi kita. Dia pasti akan memelihara kita. Tetapi bukan itu. Bukan itu yang kita utamakan. Yang kita utamakan adalah mengerti dengan sepenuh-penuhnya bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Hal inilah yang kemudian dikatakan oleh Petrus di dalam ayat-ayat terakhir pasal yang ke-6. Ketika Yesus memberikan pengajaran yang sesungguhnya, pengajaran yang sebenar-benarnya kepada mereka, bahwa Dia adalah Mesias, Dia adalah roti hidup yang turun dari sorga. Siapa yang makan dagingku, minum darahku akan menerima hidup kekal. Dia berkata demikian. Semua orang yang tadinya mencari Dia untuk urusan jasmani, semuanya akhirnya pergi meninggalkan Tuhan. Semuanya pergi meninggalkan Yesus. Tinggallah 12 murid. Lalu Yesus berkata begini kepada ke-12 murid itu. Dalam pasal 6 Injil Yohanes ayat yang ke-67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Saudara-saudara, inilah yang ingin Tuhan lihat di dalam hidup kita. Pengakuan dan pemahaman yang seperti ini yang ingin Tuhan dengar, yang ingin Tuhan lihat dari kita. Kita mencari Tuhan dengan satu pemahaman, dengan satu pengakuan seperti Petrus. "Tuhan, kepada siapakah lagi kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Aku telah tahu, kami telah tahu, kami mengerti bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamat. Makanya kami datang kepadamu." Saudara-saudara, firman Tuhan dengan tegas berkata, jikalau engkau mencari Dia, Dia berkenan ditemui olehmu. Kata berkenan ini sekali lagi saudara-saudara mempunyai makna yang luar biasa. Berkenan ditemui olehmu. Beda kalau
Tuhan tidak berkenan ditemui, artinya dia memalingkan wajahnya dari kita, saudara-saudara, maka yang ada adalah ketakutan yang luar biasa. Tetapi ketika Tuhan berkenan ditemui olehmu, dia menghadapkan wajahnya kepada kita seperti berkat imam. Dia menghadapkan wajahnya, memberi engkau damai sejahtera, memberi engkau kasih karunia setiap hari. Maka itulah sesuatu yang luar biasa, pengalaman yang indah setiap hari yang akan kita alami. Saudara, biarlah kita mencari Tuhan dengan satu pemahaman yang benar, bahwa dialah satu-satunya juru selamat kita. Perkataan-Mu Tuhan adalah perkataan hidup yang kekal. Kemana lagi kami akan pergi? Tidak ada tempat yang lain yang lebih indah, lebih aman, lebih memberikan perlindungan selain dari Tuhan. Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Haleluya. Tuhan kiranya menolong kita dan memberkati kita di sepanjang hari ini. Amin. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih banyak atas segala anugerah-Mu, berkat-Mu bagi kami. Tuhan, kami pun tahu, kami pun percaya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami tidak dapat pergi kemanapun juga. Kami tidak mempunyai tempat perlindungan, tempat pelarian kemanapun juga, kecuali hanya kepada Tuhan saja. Daripadamulah keselamatan kami, daripadamulah kemujuran bagi kami, daripadamulah Tuhan keberuntungan bagi kami. Itulah sebabnya kami hanya datang kepada Tuhan. Tuhan, lindungi kami di hari-hari ini. Tuhan, berkati kami di hari-hari ini. Jaga, pelihara kami Tuhan, seperti seorang bapa yang menjaga anak-anaknya. Tuhan, perhatian-Mu adalah sempurna dalam hidup kami. Tuhan, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, sembuhkan yang sakit. Tuhan, pelihara kami. Tuhan, cukupkan segala keperluan, kebutuhan kami ya Tuhan, supaya kami boleh bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Senantiasa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong pemerintah kami, mulai dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Tuhan, sampai kepada tingkat pemerintahan yang paling rendah. Tuhan, Engkau berkati, Engkau tolong mereka. TNI Polri yang menjaga keamanan ketertiban, dan juga seluruh tenaga-tenaga kesehatan hari-hari ini yang begitu giat ya Tuhan, bekerja untuk menyelamatkan masyarakat. Tuhan, Engkau berkati mereka semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel.